Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa iNews, senang sekali kembali kami hadir tentunya menemani Anda di Inspirasi Islam. Alhamdulillah saat ini saya berada di tengah-tengah ibu-ibu majelis taklim Al-Ikhlas, tepatnya berada di Kompleks Departemen Agama Masjid Al-Ikhlas tentunya. Bagaimana kabarnya ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu dan pemirsa, saat ini kita akan mendengarkan ini terkait pintu-pintu rezeki, dan telah hadir bersama kita tentunya ini Ustaz muda didatangkan langsung dari Saudi Arabia, alumni dari University of Madinah. Ada Ustaz Muhammad Fajrin Adnan, SELC. Bagaimana kabarnya Ustaz? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini Ustaz bisa dijelaskan ini kenapa Ustaz ingin mengangkat tema ini dan langsung saja menyapa masyarakat kita di rumah. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa program Inspirasi Islam iNews yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati pula ibu-ibu, ibunda kami dari Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas BTN Tabaria yang insya-Allah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, ibu-ibu yang kami hormati, di antara nama-nama Allah yang terindah adalah Ar-Razzaq. Dialah yang Maha Pemberi rezeki. Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Allah berfirman, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak binatang melata yang tidak mampu mengatur rezekinya,
Allah yang atur rezeki mereka dan rezeki kalian wahai manusia. Allah juga berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun binatang melata yang mampu mengatur rezekinya kecuali Allah telah menanggung rezekinya. Ibunda, para pemirsa sekalian, binatang melata saja itu rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak minta mereka untuk solat, Allah tidak minta mereka untuk puasa. Apatah lagi kita sebagai hambanya, orang yang beriman, tentunya rezeki kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang, bunda, para pemirsa, bisa mencari rezeki dengan cara-cara duniawi. Begitu pula dengan cara-cara ukhrawi. Ada sebab-sebab rezeki dengan cara-cara duniawi, seperti menjadi ASN, pegawai, apalagi bunda, menjadi apa? Pebisnis, pedagang, menjadi dokter, bercocok tanam. Betapa banyak orang mengetahui sebab-sebab rezeki dengan cara-cara duniawi. Namun pemirsa sekalian, ketahuilah, di sana ada sebab-sebab rezeki yang Allah berikan kepada hambanya melalui cara-cara ukhrawi. Dan betapa banyak orang yang melupakan, melalaikan sebab-sebab ini. Padahal boleh jadi pemirsa, bunda sekalian, sebab-sebab ukhrawi ini lebih dahsyat, lebih kuat dalam mendatangkan rezeki. Dan di antara pintu-pintu rezeki ini melalui cara-cara ukhrawi, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bunda? Berdoa. Allah berfirman, "Fabtagu indallahi rizqa." Dan carilah rezeki, mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para pemirsa sekalian, doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman. Bukan senjata yang terakhir, tetapi doa adalah senjata yang pertama. Betapa banyak orang, para pemirsa sekalian, menjadikan doa sebagai senjata terakhir. Nanti di akhir acara doa, dan ini merupakan kekeliruan. Doa harus ditaruh di awal. Imam Syafi'i pernah berkomentar tentang doa. Para pemirsa tahu dengan Imam Syafi'i? Ibunda tahu dengan Imam Syafi'i? Tahu. Imam Syafi'i pernah berkata, "Atah za'ubid du'ai wa tasdari wa ma tadri ma yasna'u du'a'u." Apakah kalian menganggap remeh kekuatan doa? Kalian tidak tahu apa yang bisa diperbuat oleh sebuah doa. Oleh karenanya, para pemirsa sekalian, betapa banyak kita temukan hamba-hamba Allah setelah berdoa, Allah bukakan banyak pintu rezeki. Sebelum memulai kegiatannya, sebelum berangkat kerja, diawali dengan berdoa. Sebelum membuka tokonya, memulai dagangannya, dimulai dengan berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dilancarkan rezekinya, datang banyak pembeli, pekerjaannya dimudahkan. Itu semua karena apa bunda? Karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah tadi penjelasan awal dari Ustaz Muhammad Fajri Adnan. Ini pintu-pintu rezeki, salah satunya melalui doa. Dan pemirsa serta ibu-ibu majelis taklim, Ustaz, kita saat ini dalam kondisi hujan ya di sekitar lokasi ini. Itu juga merupakan rezeki yang diberikan oleh Ustaz. Baik, kami akan kembali kepada ibu-ibu majelis taklim untuk menerima pertanyaan dari yang ada. Tetap bersama kami di Inspirasi Islam Berislam. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali bersama di Inspirasi Islam, nikmatnya berislam. Nah, masih dari Masjid Al-Ikhlas di Tabaria, ini di Kompleks Depak. Kita masih akan mendengarkan ceramah dari Ustaz Muhammad Fajri Adnan tentang pintu-pintu rezeki. Tadi di awal dibuka salah satunya melalui doa. Nah, di segmen kali ini saya akan persilakan kepada Ibu majelis taklim kita untuk mengajukan pertanyaan yang akan langsung direspon oleh Ustaz. Silahkan Ibu, siapa yang mau bertanya? Oh ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Ustadz. Sebagaimana judul ceramah Pak Ustadz tadi, yaitu pintu-pintu rezeki. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada waktu mustajab dalam bulan Ramadan di mana doa itu bisa diijabah atau dikabulkan? Terima kasih.
Tafadhal Pak Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Baik, para pemirsa sekalian, pertanyaan dari Ibunda begitu bagus karena saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, dan apakah ada waktu-waktu tertentu di mana doa di bulan suci Ramadan itu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada dua doa di mana ketika kita panjatkan di waktu tersebut Allah akan kabulkan. Yang pertama, tatkala seseorang itu hendak berbuka puasa. Kata Nabi, salasatu da'watin la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak sama Allah. Salah satunya as-shaimu 'inda fitrihi. Orang yang berpuasa tatkala dia hendak berbuka. Sehingga di waktu yang mulia ini manfaatkanlah dengan banyak-banyak minta kepada Allah tentang masalah rezeki, dimudahkan urusan, dimudahkan pendidikan anak-anak, kesehatan, dan semua hajat yang kita inginkan. Waktu yang kedua yang Allah sangat ijabah doa tersebut di waktu sahur, para pemirsa sekalian. Ya. Nabi bersabda, Allah turun di langit bumi di sepertiga malam terakhir. Dan Allah katakan kepada seluruh hambanya, may yada'uni fa'astujibu lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Wa may yas'aluni u'tiyahu. Siapa yang minta kepada saya akan kasih. Wa may yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Dan siapa yang minta ampun kepada saya, maka aku akan ampuni. Sehingga pemirsa sekalian, pada saat sahur, setelah selesai makan, masih ada waktu 10 menit menjelang azan subuh, maka manfaatkan dengan baik, dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Bunda, para pemirsa, di waktu-waktu yang mulia ini banyak manusia yang melalaikannya. Apa yang mereka lakukan? Nonton tontonan yang mungkin tidak memiliki manfaat, ya, dan lain sebagainya. Begitu pula ketika hendak berbuka puasa, banyak orang melalaikannya. Sibuk apa? Rebutan makanan, ya, sibuk apa? Ngobrol, ya, gosip. Padahal 2 waktu ini adalah waktu yang sangat mulia, yang dimana doa itu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa sekalian, kita lanjutkan pintu-pintu rezeki selanjutnya. Yang kedua adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang menggantungkan urusannya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan keperluan-keperluannya. Nabi bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut thair." Bila kalian bertawakal kepada Allah dengan sebetul-betulnya tawakal, maka Allah akan kasih rezeki kepada kita sebagaimana Allah kasih rezeki kepada burung-burung. Burung itu pemirsa, Bunda, taqdu khimason wa taruhu bitonan. Pada pagi hari keluar dari sarangnya dalam kondisi perut kosong. Lantas pulang di sore hari perut dalam kondisi sudah kenyang. Tinggal bagaimana kita perbaiki tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, di zaman ini pemirsa sekalian, betapa banyak orang tidak bertawakal kepada Allah dalam mencari rezeki. Mereka tawakal kepada siapa? Tawakal kepada pimpinannya, tawakal kepada bosnya, tawakal kepada pekerjaannya. Seakan-akan kalau dia tidak bekerja pada perusahaan tersebut, Allah tidak kasih rezeki. Seakan-akan kalau dia tidak bekerja pada pimpinan tersebut, Allah tidak datangkan rezeki. Dan ini merupakan kesalahan yang besar. Karena yang mengatur rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, bos, direktur, pekerjaan hanyalah wasilah, sarana. Adapun yang menjamin menanggung rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa sekalian, gantungkanlah hati Anda kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada pimpinan, bukan kepada bos, bukan kepada pekerjaan. Yang ketiga, pintu-pintu rezeki selanjutnya adalah bersedekah dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur razikin." Apa saja yang kalian keluarkan, sedekahkan, Allah pasti ganti, dan dialah sebaik-baik Maha Pemberi rezeki. Nabi bersabda, "Ma naqasat shadaqatum min mal." Sedekah tidak akan mengurangi rezeki, sedekah tidak akan mengurangi harta. Pemirsa sekalian, Bunda, kita kasih contoh. Orang punya uang 1 juta, lantas dia sedekahkan 100.000 ke masjid. Zohirnya, nampaknya uangnya tersisa berapa? 900.000. Namun kata Nabi tidak akan berkurang. Mengapa bisa demikian? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi sudah katakan sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah pasti ganti sedekah tersebut di dunia. Belum lagi ganjaran pahala yang besar yang Allah siapkan di hari kiamat kelak. Bahkan pemirsa, Allah Subhanahu wa taala menamakan orang yang bersedekah seakan-akan memberikan utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa aqridullaha qardan hasana," dan berikanlah utang kepada Allah dengan utang yang baik. "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu at'afan katsira." Barang siapa yang memberikan kredit kepada Allah, pemirsa, siapa yang kasih pinjaman kepada Allah, maka Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Bila Allah menamakan sedekah adalah utang, berarti Allah pasti ganti sedekah tersebut. Kalau ada orang kaya, pemirsa, bunda, datang kepada kita minta utang, maka kita tidak ragu untuk kasih utang. Kenapa? Kita yakin dia pasti akan kembalikan. Kita tahu asetnya ada banyak. Kalau seandainya mungkin dia tidak mampu bayar, ada asetnya, dia bisa jual. Bagaimana lagi pemirsa sekalian, apabila yang minta utang tersebut adalah Rabbul Alamin, yang Maha Kuasa, yang memiliki seluruh pembendaharaan di langit dan di bumi, maka tentu Allah pasti ganti sedekah yang kita keluarkan. Allah pasti ganti utang yang kita berikan kepada Allah. Dan tidak cukup sampai di situ para pemirsa sekalian, para bunda. Allah kasih riba, apa itu untung, untuk mengganti sedekah infak yang kita keluarkan. Oleh karenanya di bulan suci Ramadan ini, perbanyaklah berinfak, perbanyaklah bersedekah. Karena di antara hal-hal yang bisa menambah rezeki seseorang, di antara pintu rezeki adalah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat ya, dengan syarat pemirsa. Apa itu? Niatnya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mau dipuji, ya, bukan karena mau dilihat, ya, bukan karena mau disanjung, ya, bukan karena mau pamer ajang hebat-hebatan. Ini loh saya kaya, ya, maka saya bisa bersedekah. Lihat ini, dikontenkan. Tetapi harus niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustaz. Ini tadi sudah menjelaskan tentang waktu-waktu mustajab, Bu ya. Ini doa ini bisa dikabulkan, juga menjelaskan terkait dua hal di segmen ini, yaitu bertawakal dan juga bersedekah. Baik pemirsa, kita akan kembali tentunya di Inspirasi Islam, nikmatnya berislam. Terima kasih. Senang sekali Anda masih bersama kami tentunya di Inspirasi Islam, nikmatnya berislam. Nah, pemirsa yang ada di rumah ataupun di mana berada, saat ini kita tentunya masih ingin mendengarkan lebih jauh penjelasan Ustaz Muhammad Fajrin Adnan tentang pintu-pintu rezeki. Dan untuk segmen ini saya tentu ingin mengetahui seperti apa pikiran dari ibu-ibu majelis taklim kita di Masjid Al-Ikhlas ini. Mungkin masih ada pertanyaan, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mendengar penjelasan Pak Ustaz tadi, apa saja sedekah yang terbaik di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya. Baik, terima kasih banyak. Nah, silakan Ustaz. Ya. Baik Ibu, para pemirsa sekalian, di bulan suci ini salah satu pintu rezeki adalah banyak bersedekah. Nah, apakah peluang-peluang sedekah yang bisa kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, memberi makan bagi orang yang berpuasa. Kata Nabi, man aftara shaim kafailihi. Siapa yang kasih makan orang yang berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang puasa tersebut. Maka ini yang pertama. Yang kedua, pemirsa sekalian, para ibunda, adalah menyumbang bersedekah untuk kegiatan operasional masjid. Ini yang jarang orang ketahui. Dia sumbang ke panti asuhan, mungkin semua orang, ya tidak apa-apa. Tapi jangan lupakan masjid yang kita tempat untuk sholat tarawih. Bukankah masjid butuh untuk mengundang Pak Imam supaya nyaman kita bersolat tarawih, suaranya bagus, itu butuh uang. Mengundang penceramah mubalik agar supaya jamaah tercerahkan, melaksanakan amal-amal soleh karena penyampaian dari mubalik ustadz. Dan itu semua butuh uang. Sehingga peluang terbaik untuk bersedekah di bulan Ramadan tadi memberi makan kepada orang yang berpuasa, yang kedua ikut membantu kegiatan operasional masjid. Baik pemirsa sekalian, kita lanjutkan lagi
beberapa pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang keempat, di antara pintu rezeki adalah menyambung silaturahmi. Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubasatalahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, siapa yang mau dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung itu silaturahmi. Sungguh sebab yang luar biasa pemirsa sekalian. Oleh karenanya, jika seseorang itu senantiasa menyambung tali silaturahmi, membahagiakan orang tuanya, berbakti kepada mama bapaknya, tidak lupa memberikan hadiah kepada pamannya, tantenya, perhatian kepada kakak adiknya, saudara-saudaranya, peduli kepada tetangga-tetangganya, maka Allah akan bukakan banyak pintu rezeki bagi dia. Tinggal pemirsa sekalian dan bunda, mau tidak beriman tentang hadis ini atau tidak? Kata Nabi, siapa yang mau dimudahkan rezekinya, maka sambunglah tali silaturahmi. Dan pintu yang terakhir, para pemirsa sekalian, para ibu yang kami hormati, di antara pintu rezeki adalah menyuruh istri dan anak-anak mendirikan salat. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal akibatu littaqwa." Suruhlah istri dan anakmu salat dan bersabarlah kalian dalam mengajarkan mereka salat. Kami tidak minta rezeki, justru kami yang kasih rezeki. Dan akhir yang baik hanya untuk orang-orang bertakwa. Bunda, para pemirsa, kata para ulama, dalil ayat ini, surah Toha, adalah dalil barang siapa yang menjaga solatnya, memperbaiki solatnya, lantas dia perintahkan istri, anak-anaknya untuk solat, maka Allah akan bukakan bagi dia banyak pintu rezeki. Sehingga orang banting pulang cari uang, setengah mati cari uang, tapi dia lupa tegur istrinya solat, dia lupa didik anak-anaknya solat. Padahal di antara pintu rezeki adalah menyuruh istri dan anak-anak untuk sholat. Baik para pemirsa sekalian, itulah di antara pintu-pintu rezeki. Semoga kita bisa mengamalkan semua yang telah kita tadi sampaikan. Baik, kita akan tutup tausiah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan sama-sama istighfar, para pemirsa sekalian, bunda. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita salawat kepada Nabi satu kali. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kepada kami rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang luas, rezeki yang berkah. Dan ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami, khususnya di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Rabbana habalana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat-Mu, ampunan-Mu, dan ya Allah, berikanlah petunjuk atas setiap rencana yang kami akan lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah pemirsa kita di rumah dan ibu-ibu majelis taklim luar biasa sekali sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz kita Muhammad Fajri Adnan tentang pintu-pintu rezeki. Dan pemirsa tetap saksikan tentunya Inspirasi Islam untuk mengetahui tentunya atau mendapatkan ilmu-ilmu tentang Islam. Dan untuk spesial di Ramadan ini langsung tentunya dari Masjid Al-Ikhlas di Kompleks Depak di Tabaria. Saya Mutrika Nacong pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salamaki tapada salaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashigil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وأشقي الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينه سالمين وعلى آله وصحبه صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين